Kamu mungkir bahwa kalian mengadakan hubungan dengan orang-orang Sanggrama Wijaya? Hamba benar-benar tidak mengerti tentang apa yang Gusti katakan. Ki Lurah, kamu tahu apa yang kupegang? Keris, Gusti. Kamu tinggal mengiyakan. Memang ada hubungan dengan Sanggrama Wijaya. Maka seluruh penduduk Lopandak akan kami bebaskan. Atau kamu sudah bosan dengan sanak keluargamu? Maaf, Gusti. Hamba tidak bisa mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak pernah kami lakukan. Ampun, Gusti. Mungkin bukan penduduk Lopandak. Atau kalaupun ada yang bisa ilmu silat, barangkali mereka memang sudah bisa silat sebelum Singosari dikalahkan gelang-gelang. Pintar bicara kamu. Mereka telah membakar Lopandak. Lebih baik kejadian ini kita laporkan pada Raden Banyak Kapuk. Iya, ayo.
Maaf, saya tersesat. Mau kemana? Saya mau kembali ke lereng Gunung Arjuno. Tapi saya yakin saya tersesat. Sudah 3 hari saya terkurung di dalam hutan. Sampean itu bukan lagi tersesat, tapi sudah nyasar ke arah Gunung Arjuno 2 hari perjalanan dari sini, ke sebelah selatan. Saya minta tolong untuk diperbolehkan istirahat di daerah sini. Saya sangat letih, Kisanak. Tidak bisa. Ini daerah larangan bagi orang luar. Saya tidak bermaksud jahat, Kisanak. Sungguh. Maaf, tidak bisa. Terpaksa saya mencabut pedang supaya perkelahian kita seimbang. Ayo. Laporkan kepada Gusti Ratu. Cepat. Ayo. Akan saya ladeni nafsu kalian untuk berkelahi. Heh, kenapa diam? Ada apa? Ampun, Raden. Ada orang asing yang memaksamu masuk kemari. Itu tugas kalian. Kalau membangkang, bunuh saja. Kenapa harus lapor? Kakang Maharu yang menyuruh, Den. Orang itu ilmunya sangat tinggi dan memiliki pedang sakti yang sangat aneh, Den.
berani pamer kesaktian di daerahku. Gusti Ranggalawe, Kau mengenalku? Gusti pernah mengunjungi rumah hamba di Kurawan beberapa tahun yang lalu. Hamba putra Empu Hanggareksa, Gusti. Kau... Hamba Arya Kamandanu, Gusti. Ya. Kau yang pernah lancang melawanku. Bagaimana kabar ayahmu? Ayahanda tewas terbakar bersama rumah di Kurawan oleh begunda-begunda Kediri. Mereka memang membabi buta, menghabisi orang setia, Prabu Kartanegara. Kau sengaja kemari mencari kami, Kamandanu? Terus terang, hamba tersesat, Gusti. Tapi benar-benar merasa seperti dituntun tangan Dewata menuju tempat ini. Selama ini hamba menyepi di lereng Gunung Arjuno. Ayo ke tempatku. Apa maksudmu kemari? Banyak kapuk. Dia bukan tawanan. Pertanyaanmu terlalu menekan. Ini pertanyaan biasa. Terus terang, saya tersesat pada waktu berburu. Saya tinggal bersama istri dan keponakan saya di lereng Gunung Arjuno. Jadi, bukan karena kamu setia kepada Gusti Sang Ramawijaya? Mula-mula memang begitu. Tapi setelah mendengar cita-cita besar Gusti Sang Ramawijaya, saya tertarik ingin mengabdikan diri pada beliau. Ini memang persoalan pelik. Karena masalahnya adalah kepercayaan. Jadi semuanya tergantung kepadamu, Kamandanu. Kalau kesetiaanmu memang bisa diandalkan, kami akan mengangkatmu sebagai saudara. Jadi, Kamu boleh tinggal di sini, tapi masih tetap diawasi. kenapa dia pasukan Kediri menyerbu Lopandak dan penduduknya dibunuh? Kurang ajar. Kita harus balas perlakuan mereka. Jangan memberi pendapat yang simpang siur. Kita tunggu dulu perintah Gusti Sang Ramawijaya. Tetapi hamba yakin mereka tidak mungkin menemukan jalan tembus dari Lopandak ke Majapahit ini, Gusti. Apa mungkin ada orang Lopandak yang berkhianat melaporkan kegiatan mereka kepada Begunda Kediri di Jasungungkam? Tidak ada, Raden. Saya jamin. Hampir seluruh penduduk Lopandak binasa. Juga karena kesetiaan mereka kepada Gusti Wijaya. Ini semua buntut dari bentrokan hamba dengan orang-orang Kediri yang berlaku semenang-menang di Lopandak. Mungkin mereka sangat marah karena 2 orang dari mereka tewas. Kalau hanya kejadian itu, kenapa Patih Kebo Mundarang dan Adi Ardaraja harus sampai turun tangan? Menurut hamba, ini masih menyangkut dendam lama Pangeran Patih Ardaraja kepada Gusti. Saya dengar bahwa sebenarnya Raden Ardaraja yang paling menentang ayahandanya ketika Sang Prabu berkenan memberikan pengampunan kepada Gusti.
Juga ketika Gusti Prabu Jaya Katuang menganugerahi tanah tarik ini kepada Gusti. Jadi, sengaja mencari persoalan untuk menyudutkan Gusti bahwa kita semua akan melakukan pemberontakan. Artinya, mereka memiliki kerentek yang sangat kuat, naluri keprajuritan yang sangat tajam. Bukankah kita mempersiapkan untuk itu? Lalu bagaimana? Kita susun kekuatan dan menyerbu mereka. Kita butuh berpikir lebih tenang, Kakang Lawe. Tidak semua persoalan bisa kita selesaikan dengan otot. Ada hal-hal tertentu yang harus kita selesaikan dengan otak. Kita semua belum siap. Itu saja. Lantas, apa kita diamkan perbuatan mereka yang seenaknya? Pertama Lopandak, sebentar lagi Kambang Arum, Kambang Rawi, dan akhirnya Majapahit. Kita akan diamkan. Saya akan minta keadilan kepada Paman Prabu Jaya Katuang. Maaf Gusti, apakah mereka masih punya? Kalau perlu, saya akan mohon Paman Arewera Raja untuk menggunakan pengaruhnya kepada Kediri. Yang penting, mulai sekarang kita harus lebih berhati-hati dan menempatkan orang-orang kita pada jalanan utama Kediri dari arah barat. Hamba siap Gusti. Dan yang lebih penting lagi, kita harus segera menyembunyikan semua gegaman-gegaman kita kalau sewaktu-waktu ada priagung dari Kediri yang datang kemari. Ranggalawi, saya tugaskan kamu untuk itu. Hamba siap Gusti. Menurut hamba, yang juga sangat penting, menjaga rapat tempat pembangunan Kedaton Majapahit. Saya ingin tahu kemajuan yang sudah dicapai oleh Wijaya di Tanah Tarik. Besok siapkan keperluan berburu, lengkap dengan kemah. Saya ingin tahu bagaimana dia meladeni saya dalam berburu. Kalau Ayahanda Prabu ingin melihat kenyataan, jangan ada pemberitahuan ke sana, supaya mereka tidak sempat menyembunyikan kekuatan yang sedang mereka persiapkan. Kenapa kamu begitu dendam kepada Wijaya, anakku? Karena dia adalah duri keturunan Ken Arok dalam daging Trah Tunggul Ametung. Tetapi sebagai seorang Pangeran Pati, kamu tidak boleh menuduh mereka mempersiapkan pemberontakan kalau tidak ada bukti. Seperti yang kamu paksakan kepada penduduk Lopandak. Ayahanda Prabu, mereka telah melanggar peraturan untuk tidak melakukan latihan kanuragan. Dan saya sangat yakin bahwa mereka ada hubungan dengan Sang Grama Wijaya di hutan Tarik. Tapi kamu kan tidak mendapatkan bukti-bukti. Setidak-tidaknya itu yang dikatakan oleh Patih Kebo Mundarang. Gusti Prabu, itu yang gagal hamba dapatkan. Tapi kecurigaan Raden Ardaraja, hamba pikir juga cukup masuk di akal. Karena letak desa Lopandak tidak begitu jauh dari hutan Tarik. Kalau menembus hutan, memotong gunung. Terlalu mengada-ada. Sudah, besok pagi-pagi saya akan berangkat. Baik, Gusti. Kau kutugaskan menjaga jalanan masuk ke arah Tarik. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, kau pacu kudamu lapor padaku. Baik, Gusti. Kelihatannya keadaan semakin genting, Gusti. Kami ingin kembali merebut hak kami. Itu kenapa kami harus selalu bangkit sesudah kami mengalami kekalahan. Jadi kita akan melakukan perlawanan, Gusti? Kalau segala persiapan sudah sempurna. Kami sedang menunggu pasukan yang dipimpin Tuan Kebo Anabrang pulang dari Tanah Melayu. Pasukan itu dikirim waktu Gusti Prabu Kartanegara masih berkuasa. Apa Gusti Kebo Anabrang sudah tahu bahwa negeri Singosari sudah ditaklukkan gelang-gelang? Sudah ada orang kita yang menyusul ke Darmasraya. Ya, cerita
Anak buah saya melihat rombongan tentara Kediri, Gusti. Kamu bisa memperkirakan jumlahnya? Ampun, Gusti. Mereka tidak kurang dari 30 orang. Ada sebuah kereta kencana ditarik 2 ekor lembu. Dan 2 buah gerobak ditarik kerbau. Rupanya Prabu Jayakatwang mau berburu di hutan Tarik. Ampun, Gusti. Apa kita harus yakin bahwa rombongan itu hanya akan berburu? Galibnya, tentu Sang Prabu akan bersambang kemari, menanyakan keadaan kita. Sementara yang lain barangkali Adi Ardaraja, Patih Kebu Mundarang, akan menyelidiki seluruh pelosok daerah kita. Kalau begitu, lebih baik dari sekarang, semua gegaman dan perlengkapan keprajuritan sudah mulai disembunyikan. Kami akan lakukan. Bagaimana dengan rahasia Kedaton? Ungsikan semua pemuda yang mengikuti latihan kanuragan. Jangan ada satupun yang bekerja. Jangan ada yang menyalakan api. Dan jangan bersuara saat perburuan raja dimulai. Sesudah semuanya diungsikan, bongkar jembatan sungai kecil yang menuju ke kawasan Kedaton. Lalu lepaskan buaya-buaya rawa itu dari kandangnya. Baik, Gusti. Tidak salah Wijaya memilih daerah ini. Cukup subur. Ayahanda Prabu tidak khawatir dengan daerah sesubur ini. Mereka akan berkembang menjadi besar. Daerah yang subur akan membuat rakyatnya adem ayem. Tanpa gelombang dan tanpa gejolak. Mereka akan tidur nyenyak begitu matahari terbenam. Karena siang sudah kelelahan menggarap sawah atau ladang mereka. Bagaimana kalau suatu saat nanti daerah ini menjadi bandar perdagangan? Bukankah kita semua tahu bahwa negeri yang mempunyai bandar akan cepat berkembang untuk kemudian menjadi kekuatan? Daerah bawahan Wijaya harus mematuhi larangan untuk membuat bandar. Kalau mereka membangkang, apa susahnya menghancurkan daerah bawahan yang memberontak? Ardaraja,
kamu tidak usah curiga. Karena rasa curiga bisa membuat pikiran tidak jernih. Ada utusan datang! Ada utusan datang! Baik, kami akan mengunjungi kemah Gusti Prabu nanti malam. Tolong sampaikan itu. Baik, Gusti. Kami mohon pamit. Kanda benar-benar akan ke tempat mereka. Tentu, Dinda. Sudah lazim sebagai bawahan menghadap rajanya. Bagaimana kalau kami ikut? Kita bisa membawa beberapa orang untuk membawa buah-buahan yang dihasilkan di sini. Iya, Kanda. Itu akan meluluhkan rasa curiga mereka. Boleh. Paman Lembu Suara juga ikut. Kamu juga ikut, Nambi. Baik, Gusti. Atur yang rapi. Ada apa, Kamandanu? Apakah pedang saya juga harus disimpan, Gusti? Karena pedang ini satu-satunya warisan saya. Kau boleh simpan di rumahku. Kalau mereka menemukan, akan kuakui sebagai milikku. Ada yang datang? Mungkin rombongan Raden Wijaya. Mereka memang janji mau datang. Gusti Prabu sudah menunggu, Raden. Terima kasih. Kami mau menghadap Gusti Prabu, Adi. Silakan, Raden. Terima kasih. Wijaya. Tribuana. Patni. Kami mengaturkan sembah Gusti Prabu. Saya terima bakti kalian. Kami juga membawakan buah-buahan hasil hutan. Kalau Gusti berkenan, akan kami bawa kemari. Iya, saya suka itu. Boleh.
Bagaimana keadaan kalian? Wijaya, saya mau menagih tawaranmu. Ingin menjajal menjangan atau kerbau liar di alas tarik ini. Kami mengira Paduka sudah melupakan kami. Kedatangan Paduka ke sini benar-benar anugerah yang tidak terkira. Hamba yang akan mengantar Paduka untuk mendapatkan buruan yang banyak. Alas tarik ternyata subur. Wijaya, saya harap kesetiaanmu dan juga rakyatmu pada saya tumbuh subur. Kami selalu menanamkan itu, Paduka. Bagus. Saya curiga hutan di seberang sana, Paman Pati. Ada apa, Raden? Saya curiga, apakah buaya-buaya ini sengaja dipelihara di rawa ini? Lihat, buaya-buaya rawa ini kelihatannya sangat ganas sekali. Ya, cerita rakyat yang melegenda kini hadir di RTV. Ada 2 orang abdi hamba yang tewas tercekik oleh pahitnya buah maja. Jadi karena itu, kalian namakan dukuh yang kamu bangun itu Majapahit. Apa tidak takut dukuhmu terbawa supata pahit dan hidup rakyatmu akan terus-menerus pahit? Mudah-mudahan nama itu hanya sebagai kenangan pahit kami dalam membangun dukuh, sehingga seluruh penduduk akan menghormati dukuhnya. Raden tidak ikut berburu dengan Gusti Prabu. Kakang Lawe, kemana penduduk yang lainnya? Aku jarang melihat pemuda-pemudanya. Dukuh ini baru ditinggali tidak lebih dari 40 keluarga, Raden. Pemuda-pemuda yang lain, ada yang sedang menggarap ladang, ada yang mencari ikan,
Dan mungkin ada yang sedang memadu cinta dengan kekasihnya. Ranggalawe, sebagai bekas Manggala, apa kau betah menjadi petani? Bukan pekerjaan yang saya lihat, Patih. Tapi pengabdian. Saya sudah berniat mengabdi kepada Raden Wijaya. Beliau menjadi petani, saya pun harus rela bertani. Terus terang saya curiga, Dugu ini menyimpan sesuatu yang sangat dirahasiakan. Atas dasar apa Raden mencurigai? Naluri. Aku yakin setiap Manggala Yuda mempunyai naluri. Aku merasakan sesuatu, terutama hutan di seberang rawa sana. Rawa? Jangan berlagak, Kakang Lawe. Di selatan hutan perburuan ini ada rawa yang penuh dengan buaya. Di seberangnya ada hutan lebat. Saya yakin di dalamnya menyimpan sesuatu. Sudah 3 orang warga kami yang tewas dicaplok buaya. Waktu kami mencari tempat untuk mendirikan duku, sebelum ditemukan tempat yang sekarang. Rawa itu banyak dihuni buaya. Dan hutan di seberangnya. Sampai sekarang belum ada orang yang berani ke sana. Kalau Raden curiga, silahkan periksa ke sana. Kamu tahu letak desa Lopandak Wijaya? Hamba baru mendengar nama itu, Gusti Prabu. Lopandak. Apa pedukuhan itu jauh dari sini, Gusti? Ada apa, Gusti Prabu? Menurut Arda Raja, desa itu sedang menyiapkan diri untuk memberontak. Maka dengan terpaksa dihancur luluhkan. Menurut hamba, tindakan Adi Arda Raja benar adanya, Gusti Prabu. Menyiram api sebelum menjadi besar. Mula-mula saya memang marah pada tindakan Arda Raja yang sewenang-wenang. Tapi alasan dia dan juga Patih Kebo Mundarang cukup masuk akal. Bahwa sebuah negara bisa membangun kalau bebas dari gejolak keamanan. Kalau kelak kamu menjadi raja, kamu akan tahu makna keamanan bagi sebuah negara. Hamba tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang raja. Gusti Prabu, bila pengabdian hamba diterima, itu sudah membahagiakan hamba. Sekarang yang hamba pikirkan adalah bagaimana agar upeti kami yang kami kirimkan kepada Paduka dapat menyenangkan hati Paduka. Mana kalian? Kenapa tadi tidak ikut berburu? Ternyata Wijaya tidak bohong bahwa hutan Tarik sangat kaya dengan binatang buruan. Kami berburu binatang yang lain, Ayahanda Prabu. Binatang apa, Arda Raja? Apa kamu berburu macan? Kami berburu binatang pelarian dari Lopandak yang saya duga masuk ke daerah ini. Apa maksud tadi? Mencurigai kami melindungi orang-orang pelarian dari Lopandak. Terbalik, Wijaya. Saya mencurigai sebagian orang-orang Lopandak adalah anak buahmu. Maaf, Gusti Prabu. Tuduhan ini harus diluruskan, karena ini mencoreng sumpah prasetya kami pada Paduka. Kalau memang Adi menemukan bukti bahwa kami terlibat atau ada hubungannya dengan orang-orang Lopandak,
Panji. Iya, Bi. Ayo kita pulang. Bibi mau istirahat. Pusing. Bibi? Bibi sakit ya? Iya. Ayo kita pulang, Panji. Bi, Bibi. Tolong! 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 Panji. Bangun, Bi. Kenapa, Mesin? Tiba-tiba kepala saya pusing. Kamu kurang darah. Mukamu pucat. Hei, Sapi Ompong. Apa perasaanmu sudah mati, ha? Ayo bantu. Sudah tahu ada wanita hamil sedang sakit. Malah enak-enakan nonton lagi. Ayo. Wong baru saja jelek, sudah dimarah-marahi. Jadi orang kok maunya menang sendiri. Mau bantu tidak? Banyak omong. Sudah tua banyak omong. Apa tidak bosan? Pelan-pelan, Sapi Ompong. Ngapa orang sakit seperti menyeret gedebong pisang saja? Sudahlah, Nyi Raga Runting. Kasihan Kirowang dimarahi terus. Laki-laki kalau diberi hati pasti ngelunjak Nini. Dan kalau sudah begitu, dia pasti akan menindas kita. Jangan didengar, Mesin. Sifat buruk dia itu yang menyebabkan dia jadi perawan abadi. Enak saja. Aku begini karena benci melihat banyak lelaki yang menyengsarakan kaum wanita, tahu? Ini gara-gara kamu, Nyai. Hampir saja. Bagaimana kalau perutnya menghantam tanah? Wah, bayinya bisa mati. Ayo angkat. Pesan kakek yang paling penting, jangan mengkaitkan dendam pribadimu dengan sikap untuk menentukan keberpihakanmu. Karena yang menang belum tentu benar, dan yang benar belum tentu sepenuhnya baik. Bikin bingung namanya. Seolah-olah di dunia ini tidak ada yang benar di mata kakek. Bagaimana mungkin yang benar belum tentu baik? Wuni, kebenaran yang ada sekarang ini adalah kebenaran semu. Kebenaran yang ditentukan oleh kepentingan. Sementara kebenaran yang datang dari langit pasti akan mendatangkan kebaikan. Karena dia adalah kebenaran sejati. Jadi singkatnya bagaimana? Kakek kalau bicara muter-muter. Kalau melihat sesuatu, resapkan ke dalam nuranimu. Dengarkan bisikannya. Dialah indera yang paling jujur dari 5 indera lain yang kamu miliki. Wuni berangkat dulu, Kek. Ingat, Wuni. Setiap 6 sasi kamu harus pulang. Kalau tidak, kakek akan paksa kamu pulang.
Memang rencananya mau ditebang, Raden. Kalau tidak, letaknya tidak sejajar dengan regol kiri. Iya, silakan diteruskan. Ada apa, Kamandanu? Saya mau minta izin, Gusti. Izin untuk apa? Kalau diperbolehkan, saya ingin menjemput istri dan keponakan saya di lereng Gunung Arjuno. Supaya pikiran saya lebih tenang di tempat ini, Gusti. Apa istrimu dapat dipercaya? Saya kira bisa, Gusti. Istri saya bukan orang sini. Dia dari negeri Cina. Bagaimana dia bisa datang kemari? Apakah dia anak saudagar? Dia dan suami pertamanya memang sengaja mencari saya di desa Kurawan untuk menyerahkan pada ciptaan guru saya, Paman Ranubaya. Ini pedangnya. Suaminya? Mereka selalu dikejar-kejar tentara Kediri untuk merebut pedang naga puspa ini, Gusti. Dalam perkelahian itu, suaminya menderita luka parah dan akhirnya tewas. Saya berhasil menyelamatkan wanita asing itu sampai akhirnya dia menjadi istri saya. Mudah-mudahan kamu tidak membohongi saya. Sebab kalau sampai kamu mengkhianati kami, akulah yang digantung. Saya tidak pernah mengenal kata-kata hianat, Gusti. Karena sejak kecil guru saya selalu menanamkan pantangan itu. Sebaiknya kau jangan melintasi hutan. Kamu bisa nyasar ke Kediri. Tapi hati-hati. Jangan melewati Jasun Wungkal. Pasukan Kediri dipusatkan di sana. Kamu bisa menemui kesulitan besar. Baik, Gusti. Saya mohon pamit sekarang juga. Kenapa begitu mendadak? Jadi orang sebaiknya punya rencana. Hidup itu harus direncanakan. Semalam, saya bermimpi istri saya jatuh ke dalam jurang, Gusti. Saya khawatir kalau terjadi sesuatu. Karena dia sedang hamil. Lelaki macam apa kamu ini? Istri sedang hamil, malah ditinggal pergi. Kalau tidak nyasar, saya sudah mendapatkan binatang buruan yang dipesannya, Gusti.